Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal mukminin rahimani wa rahimakumullah. Lisan bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas setiap kondisi, atas setiap ketetapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan. Kondisinya nahmaduhu ala kulli hal. Perkataan ini senantiasa terngiang kalau di dalam sanubari saya terkait nasihat beberapa asatid. Kenapa kita ini wajib sesungguhnya senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena kita hamba Allah yang tidak akan pernah bisa mengetahui kondisi yang seperti mana yang Allah sedang menghendaki kebaikan hadir dalam diri kita. Apakah dalam kondisi sehatnya kita ataukah dalam kondisi sakitnya kita? Bisa jadi kebaikan Allah ada dalam sakitnya kita. Dengan sakit Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan sakit Allah akan mengangkat derajat kita, yang hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya dengar antum sakit, alhamdulillah. Sakit yang tidak mencegah saya untuk bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa indahnya. Dan bisa jadi kebaikan Allah terletak pada sabarnya dia dengan sakit. Maka kita senantiasa wajib bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Lapang sempitnya kita, kaya miskinnya kita, susah senangnya kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa pula terhaturkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul qiyamah kelak. Kaum muslimin wal mukminin rahimani wa rahimakumullah, senang sekali secara pribadi ini adalah pertemuan perdana kita, saya dengan antum semua dalam kajian kitab Adabul Mufrad setelah kita diliburkan karena ada ujian berupa pandemi COVID-19. Semoga masa rehatnya kita di rumah kita, sholatnya kita di rumah, ya, bekerjanya kita di rumah,
menjadikan kita banyak waktu bisa kita manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau duduk diam di rumah pasang status gabut, nah biasanya nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya, memang kerjaannya rebahan doang, itu berarti nggak produktif. Muslim mukmin itu kan mau di rumah mau di luar, kalau beribadah ya tetap bisa. Disuruh kerja di rumah, alhamdulillah, ya. Ya alhamdulillah suruh kerja di rumah. Ya apalagi kalau yang posisinya disuruh kerja di rumah, masuk kantor seminggu sekali atau seminggu 2 kali, gaji tetap nggak ada pengurangan, itu wajib bersyukurnya bukan main itu. Yang model kayak gitu minimal harusnya hafalannya bertambah 2 kali lipat. Karena ada orang yang dirumahkan tapi nggak digaji. Nah, bisa jadi pikirannya tambah keras sehingga dia mencari cara bagaimana bisa menghidupi keluarganya, sehingga waktu untuk tilawahnya berkurang. Tapi kalau yang di rumah saja, ya gaji nggak kepotong, ya, apalagi di rumah statusnya sudah jadi bos, pekerjaan dihandle sama anak buahnya, itu nilai ibadahnya harus berkali lipat. Kenapa? Karena dia mempunyai waktu yang lebih luang, ya. Jangan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya kita, ya. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Ini akan kita lanjutkan kembali, ya. Bahkan tapping pun kemarin di masjid ini waktu di bulan Ramadan saya tetap diminta untuk menyajikan materi-materi yang ada dalam kitab Adabul Mufrad. Berarti kita lanjut lagi. Sudah saya tandai di rumah tadi, hadisnya nyampe di sini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan matan hadis yang ke-345. Hadasana Muhammad qala hadasana Abdullah ibnu Usman qala hadasana Abdullah ibnu Mubarak akhbarana Hammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat ceritanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nama tadi rawi, Pak. Saya telah mengabarkan kepada kami Muhammad, beliau berkata bla bla, sampai dengan jalurnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza 'ada ar-rajul akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannati." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza 'ada ar-rajul, ya, jika ada seseorang yang mengunjungi, ya, seseorang bertamu, ya, menuju ke rumahnya, ya. Ya, idza 'ada ar-rajul akhahu, jika ada seseorang yang mengunjungi, bertamu ke rumah saudaranya, auzarahu, atau dia, ya, zaro itu sama, ada itu juga kembali, pulang. Zaro itu artinya bertamu, berkunjung, berziarah, mengunjungi. Ya. Qala Allahu lahu, maka Allah akan mengatakan tibta, bagus kamu. Wa taba mamsaka, perjalanan kamu bagus. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kamu sedang menempati sebuah posisi di surga. Kamu sedang menempati sebuah rumah di surga. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan dan kemuliaan bersilaturahim. Akhahu yang dimaksudkan inilah saudaranya yang memiliki ikatan nasab. Ya. Tatkala kita manusia hidup di tengah-tengah kota dengan sifat egosentrisnya kita, kalau kata Bang Haji Roma Irama, nafsi-nafsinya kita, sendiri-sendirinya kita, Islam dengan syariatnya mengajarkan kepada kita keutamaan mengunjungi saudara. Siapa saja yang berjalan mengunjungi saudaranya, bertamu, berziarah, bersilaturahim dengan saudaranya, maka Allah akan mengatakan kamu itu kondisinya bagus dan kamu sedang menempati sebuah tempat di
surga. Ini keutamaannya. Ini keutamaan. Maka kadang-kadang kita wajib tahu di bab-bab awal setelah bab birrul walidain, ya ada memang bab silaturahim Pak di kitab Adabul Mufrad. Hadisnya masih puluhan, belum ratusan. Rasul memerintahkan kepada kita agar kita mengajarkan pengenalan nasab sama anak-anak kita. Jadi kita itu kalau silaturahim di tempat saudara kita, harus kita kenalkan anak kita. Nah, ini uak kamu ya dari jalur abi. Nah, ini paman kamu ya dari jalur umi kamu. Ya kan? Ini sepupu kamu nak, katanya ya. Nah, dulu umi sempat nyusuin dia. Jadi dia ini saudara sepersusuan kamu ya. Kalian mahram. Dan yang seperti itu banyak terlupakan. Kita kadang-kadang kalau bawa anak kita ya main ke rumah saudara kita nggak dikenalkan. Anak kita sudah teracuni dengan gadget. Ya. Cuman orang tuanya yang ngaji, yang taklim, anak-anaknya enggak. Itu bisa jadi putus nanti nasab itu. Dan itu pernah kejadian di depan mata kepala saya sendiri kalau itu. Saya ini paman kamu, bengong dia. Saya ini paman kamu, nak, katanya. Adik bapak kamu, enggak kenal dia. Kenapa? Kelamaan hidup di Amerika, sekolah di Amerika, pulang samperin sama pamannya, dipanjang sini Pak. Saya ini paman kamu. Dari jalur mana ya Pak, katanya. Ditanya begitu. Waduh, pikir saya, itu kenyataan benar. Kesalahan kita begitu Pak, enggak mengenalkan. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, ayo kita kunjungi saudara-saudara kita. Kenalin, ini paman, ini sepupu, ini uwa, ya, ini hitungannya masih kakek. Nah, ini nak masih mahram ini nak nih. Ini adik kakek kamu nak. Ini adik kakek kamu ini, ya. Makanya masih mahram ini. Hitungannya masih bapak ini, manggilnya masih datuk ini. Boleh kakek manggilnya juga. Itu. Perjalanan seseorang silaturahim ke rumah saudaranya dihitung sebagai perjalanan yang baik. Kalau terjadi apa-apa, insya Allah dia dalam kondisi yang baik. Ini keutamaan tentang berkunjungnya. Nanti di hadis berikutnya ada keutamaan tentang niatnya. Saya baca. Hadatsana Sulaiman ibnu Harb wa Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hammad ibnu Salama an Tsabit an Abi Rafi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, zara rajulun akhon lahu fi qaryatin. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah qaryah, desa berarti penjuru. Kalau kota kan Madinah, kalau qaryah itu desa, letaknya di pinggir-pinggir, pojok-pojok. Nah, laki-laki ini mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Ya. Fa arsadahullahu lahu malakan ala madrajatihi. Allah mengutus malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Ya. Kemudian faqala, malaikat ini bertanya. Tentunya malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjelma. Sebagaimana Jibril alaihissalam juga pernah datang kepada Rasulullah dengan rupa seorang laki-laki yang sempurna. Nah, ini malaikat juga sama, diutus sama Allah ngawasin perjalanan laki-laki ini, kemudian menanyakan di jalan. Apa pertanyaannya? Aina turidu? Kamu mau kemana? Mau kemana? Dijawab. Qala akhon li fi hadhil qaryah. Saya punya saudara di kampung ini. Saya ngunjungin saudara saya karena saya punya saudara di kampung ini. Ya. Faqala, kemudian malaikat ini mengatakan hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Ya, saya senang dengan kalimat ini. Hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Ya. Saudara kamu ini apakah mempunyai sesuatu yang kamu ada hak di dalamnya? Bahasa kasarnya gini Pak, kalau pengen lebih gampangnya. Ini ya,
pengen bicara masalah warisan ya, pengen bicara masalah harta ya. Ada hak kamu yang masih tertanggung sama dia lah, gitu ya. Apa kalau bahasa kita nagih utang, gitu ya. Ini bicara tentang masalah motif. Dipertanyakan oleh malaikat, dijawab sama laki-laki ini, qala la, dengan harta nggak ada. Ini uhibbuhu fillah, saya mengunjunginya karena saya mencintai dia karena Allah. Bahasa lainnya, saya mengunjungi dia karena berziarah. Silaturahim itu bagian daripada perintah dalam syariat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya beliau mengatakan, ini uhibbuhu fillah, saya mencintai dia karena Allah. Ya. Qala, maka apa kata malaikat ini? Fa inni Rasulullah ilaika. Kalau begitu saya kasih tahu, saya ini utusan Allah yang diutus kepada kamu. Ya, yang diutus kepada kamu untuk mengabarkan annallaha ahabbaka kama ahbabtahu, untuk mengabarkan bahwasanya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara-saudara kamu. Allahu Akbar. Ini motif yang mulia. Ya. Jadi jalinlah sebuah persahabatan, jalinlah sebuah ikatan, apapun namanya, karena Allah, Pak. Ini balasannya. Dia ngunjungin saudaranya, ya. Dia ngunjungin saudaranya, nggak pandang dia lebih kaya atau dia lebih miskin. Modalnya cuma satu, ini perintah syariat, ini ada keutamaannya, saya menjalankannya dengan harapan saya akan dicintai oleh Allah. Dikasih kabar benar, Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai saudara-saudara kamu. Dan terkadang dalam kehidupan ini, suka tidak suka kan harus diakui, Pak, mencintai saudara itu, Pak, kadang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mencintai orang lain, Pak. Saya balik bahasanya, terkadang mencintai orang lain jauh lebih mudah daripada mencintai saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara sendiri kartunya ada sama kita, ya. Kadang-kadang kita itu ya, kalau disamperin sama jemaah, Pak, saya bisa minta tolong nggak, Pak? Saya lagi kesusahan, Pak. Demi Allah, Pak, antum sudah tahu saya. Ya, saya pun sedikit-sedikit tahu tentang antum. Bisa nggak bantu saya? Tolong pinjemin saya duit 2 juta. Kadang-kadang kalau sama orang lain enteng, Pak. Wah iyalah, apalagi sudah pakai nama Allah, dia nggak mungkin khianat lah. Apalagi rajin hadir majelis taklim, sholatnya juga bagus, keluarin 2 juta. Kapan, Pak, saya terakhir bayarnya? Kapan antum luang saja. Coba kalau yang datang saudara, aduh, assalamualaikum, intip dulu itu, Pak. Aduh, dia lagi katanya. Paman satu ini nggak ada urusan lain ini, duit. Maka eratkan. Makanya kita harus bicara 2 sisi nih, harus 2 sisi. Sisi pertama sebagai tuan rumah kalau didatangi sama saudara, murnikan keikhlasan kita kepada Allah. Kalau dia ngerongrong kita, apa ya, sering minta bantuan, kalau selagi memang masih ada kemampuan, kasih aja, Pak. Oh kan kita sudah tahu, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang keutamaan sedekah. Mana yang lebih utama, sama orang lain apa seseorang yang mempunyai ikatan persaudaraan, ikatan nasab? Beliau mengatakan yang ikatan nasab dapat 2 pahala. Saya bersedekah sama orang yang nggak punya ikatan nasab, sama bersedekah dengan orang yang punya ikatan nasab, sama-sama susah, sama-sama miskin. Utama yang mana? Yang punya nasab. Kenapa? Dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Rasul mengatakan wabda biman taul, dimulai dari yang kamu tanggung, yang memiliki persaudaraan dengan kamu. Perkara dia berbohong sama kita, ya urusannya dia sama Allah. Paling solusinya begini, kalau dia orang yang tuman, ini semuanya ngerti bahasa tuman gak nih? Apa ya bahasa tuman dia? Tuman itu terus menerus loh, Pak. Diminjemin sekali, dikasih ati, minta ampelak lah, kira-kira seperti itulah. Ya. Maka sedekah ke dia sambil memberikan nasihat,
Sebagaimana Rasulullah SAW pernah didatangi sama beberapa pemuda dari kalangan Ansor yang datangnya kerjaannya minta. Ya kata Rasul, kebaikan apapun yang hadir dalam diri saya nggak pernah saya sembunyikan dari kalian. Saya kasih sama kalian. Cuman saya kasih tahu sama kalian, kalau kalian mendapatkan harta ini, itu dari satu sisi, itu solusinya. Solusi kemudian di sisi yang lain, kalau kita sebagai tamu, ya, ketika kita berziarah, maka murnikan juga keikhlasan kita. Jangan mau ngunjungin saudara, mohon maaf, saudara yang kira-kira ngasih kita untung aja, yang kira-kira bakal ngebuntungin kita nggak mau kunjungin. Lebaran yang dipilih pertama kali ke rumah orang-orang yang kalau pulang kita bisa dikasih amplop, ini salah ini. Dan memang di Indonesia ini untuk pelajaran silaturahim ini, menurut saya secara pribadi memang harus diperbaikilah. Kita ini kan kadang-kadang jujur ya Pak, masih menjadikan kalimat silaturahim itu sebagai bemper doang. Adapun kedatangan kami yang pertama adalah silaturahim. Yang kedua, kami punya hajat Pak, anak kami punya perhatian sama anak Bapak. Kan gak enak, sebenarnya kan intinya itu adalah melamar. Enak kalau melamar, kalau minjem duit itu Pak, ya, ditanya bener sama tuan rumahnya, alhamdulillah bisa juga antum mampir ke sini ya. Iya, alhamdulillah bisa mampir ke sini. Ya inilah pentingnya silaturahim, dan inilah ya saya kesini ya silaturahim. Tapi selain silaturahim saya punya niat yang lain. Apa? Bisa bantu saya nggak sih? Itu intinya Pak. Minta bantuan itu. Yang harus kita kembangkan ini adalah silaturahim dengan niat cuman silaturahim Pak. Ya. Kalau saya yang ngajarin sama murid-murid saya kayak gitu. Bahkan saya kan pernah cerita, ada seorang murid saya yang usianya lebih tua dibanding saya. Saya anggap beliau sudah murid, ya, bukan jemaah lagi, murid sebetulnya. Jadi saya datang itu, assalamualaikum, saya bawa Umar itu, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sedikit agak gaduh, udah lebih tua dari saya usianya, ya kan. Begitu dibukain pintu, disuruh masuk, ngobrol ngalor ngidul. Ada setengah jam akhirnya nggak tahan mulut dia, ngomong habis ngobrol. Ustadz ini mohon maaf Ustadz, katanya. Udah dari tadi Ustadz di sini, saya mau nanya, Ustadz kesini dalam rangka apa ya? Saya kaget juga ditanya itu Pak. Ya kan? Rumah beliau itu pas di sisi kuburan di daerah apa? Di daerah Kupang. Kalau ke sana harus pakai motor karena mobil nggak bisa masuk, kan harus masuk ganggang. Saya kaget juga begitu. Pak, saya kesini cuma pengen main, boleh kan katanya? Istrinya ngucap dari dalam, alhamdulillah. Lu maksudnya apa katanya? Jadi mereka itu ternyata disambangi sama saya. Begitu ngelihat saya, istrinya langsung ngomong, Ustadz kesini kamu ngapain Pak? Salah apa katanya? Disamperin sama Ustadz itu katanya. Saya ngekek. Jadi saya juga dakdik tuh gara-gara istri saya ngomong gitu. Iya ya Ustadz nyamperin saya. Kenapa ya, saya salah apa ya katanya? Saya cuman bilang, Pak, waktu saya pertama kali ke sini, anak saya seneng duduk di emperan rumah Bapak ini, katanya semeliwir katanya. Makanya ketika dia bilang, Bi, ke rumah Pak ini yuk katanya. Ayo kata saya. Ya saya silaturahim ke sini. Alhamdulillah, kalau saya kira saya ada salah apa disamperin sama Ustadz. Nah kadang-kadang kita begitu, belum apa-apa ada suudzon Pak. Ya. Lebih-lebih lagi yang geeran, yang didatengin yang muda katanya kan. Ustadz ada apa ya Ustadz ya katanya. Dikira mau nyetor apa biodata mungkin katanya, namun nawarin mau nikah gitu. Enggak gitu, saya mau main aja gitu. Saya kira saat ada yang mau ditawarin sama saya. Saya bilang GR juga antum bilang. Ya. Pernah juga saya kayak gitu Pak. Ya. Tapi bukan sama murid laki-laki, perempuan. Saya kira Ustadz datang mau nawarin saya biodata. Enggak, saya bilang, kan silaturahim aja. Istri saya pengen kesini main, namanya main Pak. Dan ini yang harus kita kembangkan. Ya, tanpa motif kecuali silaturahim. Ya. Sehingga kita juga yang jadi tuan rumah, ya jiwanya juga bersih, nggak ada suak sangka. Sehingga nggak keluar nih kalimat yang sebenarnya kalau kata salah satu guru saya. Ya sekarang beliau mudir di pondok pesantren Hamalatul Quran yang ada di Tasikmalaya.
Ya, kalau saya manggil beliau dulu Ustadz Cir, karena orang Sunda dipanggilnya Ustadz Cir, Cecep Iwan Ridwan namanya. Ya, sebenarnya beda umurnya juga tipis sama saya, cuman karena sudah sempat ngajar saya, tetap saya harus panggil beliau Ustadz. Salah satu keburukan umat Islam ketika rumahnya didatangi tamu itu adalah ketika dia mengatakan tumben antum mampir ke sini. Kalimat itu sebenarnya menyakitkan dan kalau saya pikir iya. Dan itu kami ucapkan ketika beliau mampir ke asrama kami. Jadi kami itu ngomong, "Saya tumben mampir ke asrama sini." Dinasihatin kami panjang lebar sama beliau. "Saya silaturahim ke antum semua, antum bilang tumben," katanya. Sudzon model apa itu? Iya juga. Tumben itu kan artinya nggak sering-seringnya. Harusnya kan alhamdulillah Ustadz kita mau mampir ke asrama kita, kan harusnya begitu. Kalimat tumben ini memang benar-benar kayaknya harus kita teliti kembali nih Pak. Lebih-lebih lagi kalau itu untuk sindiran atau sarkasme gitu. Datang orang ke masjid, alhamdulillah antum datang tumben ke masjid. Lagi nggak ada duit ya. Kalau bokek ke masjid, duit banyak hilang dari masjid, itu ya nggak boleh itu. Termasuk silaturahim aja Pak, mendatangkan faedah. Ya, nanti silakan nanya di sini yang kayaknya sering ngajar fikih kan Ustadz Habib ya, Habib Ahmad Assegaf ya. Tanya sama beliau bagaimana pahala fikihnya tentang keutamaan bertamu itu. Ya. Ini pengurus masjid Adua nyediakan saya air segini, saya bawa pulang saya minum, pahalanya masya Allah luar biasa. Benar. Kalau urafnya makanan itu dihabiskan dan harus dihabiskan, masya Allah pahalanya luar biasa. Tamu itu mendatangkan keberkahan bagi tuan rumah. Tapi tamu juga punya adab Pak. Kalau main bawa dikit lah samrotul yab, buah tangan. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa Pak. Ya. Tuan rumah tugasnya makan Pak, habisin aja bahasa kita. Tapi kita punya adab, jangan dibilang dihabisin, toplesnya dipangku. Kita kan kadang-kadang kalau namu begitu, anak kita begitu kita biarin, kan adabnya kurang. Ya kan? Kalau saya mah nggak pernah negur Pak. Tapi kadang-kadang itu jadi pembicaraan. Kadang-kadang ada anak kita ya main ke rumah kita, ya ada anak ikhwan main ke rumah kita, senang dia, ada kacang sama dia, dibuka toplesnya, ya nggak apa-apa, kita sih senang-senang aja. Kalau sampai dipangku, nah bahaya itu Pak. Ini kita bicara masalah adab ini, ya. Jadi jangan pernah nolak tamu, apalagi ngintip, ini mah nggak usah diterima lah katanya gitu. Mendatangkan keberkahan, apalagi yang datang mohon maaf orang solih. Maka saya gembiranya bukan main. Kalau ada misalkan apalagi orang itu ngakuin saya jadi murid ya. Jadi saya anggap guru. Woi, Pak, kalau perlu Ustadz tuh kenyangnya di rumah kita. Saya pernah rebutan loh Pak menyambut seorang ustadz Pak. Qadarullah beliau ini lulusan Ummul Qura. Saya udah pernah sapar bareng dengan beliau. Jadi kan saya tahu bener akhlak seseorang itu kan memang kelihatannya dalam sapar Pak. Ya. Antum nih pengen kenal akhlak saya yang sesungguhnya, saya ini orangnya manis atau pemarah atau orangnya tegas, nggak bisa di majelis. Kenapa? Pasti yang bagus-bagus yang saya keluarin. Sapar sama saya. Nah saya itu sama beliau, ini orang ustadz asli orang Sunda, ini orang Bandung, tapi beliau ini lulusan Ummul Qura, jurusannya juga nggak tanggung-tanggung, hukum pidana. Saya sapar sama beliau, pernah diajak beliau mampir ke Qatar itu, saya lihat akhlaknya masya Allah bagus. Pas beliau ada urusan mau ke Lampung, ya kan, saya baca ininya statusnya, saya telepon, rebutan saya dengan beberapa orang ustadz untuk menjemputnya, sampai saya nyari cara gimana ustadz yang lain cancel dan saya yang jemput. Ya, ternyata beliau sudah sarapan di Bandara Suta. Di mobil saya ngomong gini, aduh Ustadz afwan, anak kurang koordinasi, tapi wallahi nih istri sudah bikin makanan nih, kecewa kayaknya kalau antum nggak makan katanya. Oh ya, nggak, kalau istri antum udah bikin makanan, ayo kita ke rumah langsung. Ke rumah, saya ajak ke rumah saya di gang sempit itu, makan dia. Kayaknya digoyang-goyang dulu gitu sama dia. Bismillah dimakan sama dia. Ya. Karena ada keutamaan, tahu orang solih Pak. Orang solih datang ke rumah kita, masya Allah, tabarakallah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ketika rumah mereka dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kalau perlu Rasul habiskan semua hidangan ini, karena itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi kalau didatangi sama orang itu, lapangkan jiwa kita, karena orang itu insya Allah akan membawa rezeki bagi kita. Tapi kalau kita datang sebagai tamu, datanglah dengan tamu yang beradab, belajar fikih-fikihnya. Ada aturan fikihnya, maka saya bilang nanti nanyanya sama Ustaz Habib Ahmad Assegaf itu. Insya Allah beliau paham bicara masalah fikih. Ya, dari mulai ngetok 3 kalinya, kalau belum disuruh duduk jangan duduk, ya. Kalau belum disuruh makan jangan bawa makan. Kalau lagi ngeriung misalkan ya, tamunya nggak ngomong, Pak kue yang di piring diangkut silakan Pak, jangan diangkut. Kita kan kadang-kadang bicaranya katanya masalah urap katanya. Kan kadang-kadang saya juga ikut teriungan sih Pak. Kadang-kadang kebiasaan kita itu Pak nggak disilahkan sama tuan rumah, kue yang ada di piring itu dimasukin ke besek gitu. Betul nggak? Kayaknya iya ya kayaknya. Ya. Kalau kata tuan rumahnya, Pak itu kue yang di piring itu masukin aja ke dalam besek gitu. Ya nggak apa-apa Pak, masukin. Ya kan? Yang jadi masalah kan kalau tuan rumahnya nggak mempersilahkan, itu kan masih punya tuan rumah. Yang punya kita yang sudah sedia dibungkus-bungkusin itu. Nah kadang-kadang kita kurang koordinasi sama tuan rumah. Kalau saya benar-benar nggak berani. Belum pernah saya ngisi akikahan Pak, ya di sebuah perumahan bagus lah ya. Tuan rumahnya ngasih kuenya juga kue yang membuat selera itu bangkit seperti itu. Nah udah makan gitu ya, terus pulang tuh dibawain bingkisan. Kue apalagi ya kalau depan Ustadz kan paling komplit ya, ada kue, ada buah kan. Kalau antum pengen pinter ya duduknya dekat Ustadz enak gitu. Jadi kalau dipersilakan Ustadznya pasti nggak mungkin bawa itu Pak. Ya malu amat masa Ustadz nuangin seperti itu. Kecuali kalau jemaah yang nuangin gitu kan, dipaksa kan gitu kan. Ya kan? Saya kaget Pak, belum disuruh karena kuenya enak. Memang menggugah selera. Saya kaget juga Pak, pada rebutan. Tak, paruan. Saya spontan ngomong gini, maaf kita ini sudah disuruh tuan rumah nggak ya? Belum ya Ustaz, dikeluarin lagi sama mereka. Itu kejadian nyata. Ustaz emang nggak boleh? Setahu saya nggak boleh, saya bilang. Karena belum diizinin. Karena pas dikeluarin lagi, tuan rumahnya keluar, nggak enak tuan rumahnya. Nggak apa-apa, dibawa aja katanya. Kalau saya mah mikirnya bisa jadi tuan rumah sudah ngeluarin semua, sisa buat mereka yang ada di piring itu. Kalau saya, Husnudon. Kecuali kalau tuan rumahnya dengan kalimat yang jelas, Bapak Ibu nanti semua hidangan yang ada di depan Bapak Ibu kalau nggak habis silahkan dibawa pulang ke rumah. Enak, nyaman. Sebelum dipersilahkan kita harus punya adab. Ini kadang-kadang enggak, jangankan makanan, rokok aja rebutan. Kadang-kadang mau duduk aja milih dulu mana yang si samsu ya kadang. Kalau yang kira-kira gudang garam hijau sama gudang garam merah nggak mau dia di depan itu. Ya, walaupun nanti pas Allahumma sholli ala Muhammad habis juga Pak. Ya, ini pengalaman saya ini. Ya, walaupun saya nggak rebutan seperti itu. Jadilah kita benar menerima tamu, tapi juga jadilah kita sebagai orang yang berakhlak dan beradab ketika datang sebagai tamu. Jadi ada take and give. Ya, ada take and give bagi kita semua. Ya. Dan yang paling penting budaya silaturahimnya ini yang nggak boleh kita lupakan. Ya mungkin bisa dimulai ketika kita sudah mendapatkan ilmu ini, saling berkunjung Pak. Ya, kalau saya yang menekankan terkait tadi itu, yang punya nasab, karena nggak semuanya kita ini hidup ini dengan saudara kita satu kota. Ya, saya punya adik ipar Tegal sampai ya udahlah kita kenalin lah sama sepupunya di Tegal. Ya, kita perjalanan ke sana gitu ya. Nanti punya lagi saudara di Bekasi, ya kalau punya rezeki jalan ke sana. Insya Allah pahalanya banyak Pak. Ya, walaupun cuma di sana, nggak ada tujuan lain, nggak ada seperti itu. Niatnya silaturahim, ngenalin. Ini adik ibu kamu, ini juga adik ibu kamu, ini adik ibu ini. Kalau nggak dikenalin gitu susah kita Pak. Ya, susah. Ya. Jangan sampai kejadian yang tadi itu yang saya sebutkan tadi itu. Itu madaknya bukan main. Saya ini paman kamu, nggak kenal dia. Aduh, saya bilang sakit hati benar. Padahal paman itu hitungannya mahram itu Pak. Ya.
Ya, mahram, adik bapaknya. Dia perempuan itu kalau nggak ada yang lain tuh bisa juga jadi walinya itu Pak. Adik bapaknya itu paman, ya nggak kenal. Bapak ini paman dari jalur mana? Ya Allah kata saya. Ya. Ya. Makanya di era modern seperti sekarang nilai-nilai ini harus kita tanamkan Pak. Ini harus kita tanamkan sama kita. Pengenalan nasab terhadap ini. Ya makanya saya senang istri saya buat grup beberapa hari yang lalu dengan semua turunan dzurriyyat dari ininya. Saya bilang coba tanya ya, ini nama kakek siapa, nama bapaknya kakek siapa, jangan sampai kita nggak tahu. Ini bisa jadi yang hadir semua kalau ditanya siapa nama bapaknya hafal, kakek belum tentu, buyut lebih belum tentu lagi Pak. Adanya di mana juga kadang-kadang nggak tahu. Ya. Saya walaupun bukan dari kalangan orang yang berada Pak, tapi salah satu anggota keluarga kami yang cukup berada menerbitkan buku silsilah. Jadi saya ini mau hidup di Lampung, mau lama pendidikan di Jawa, pernah tinggal di Sunda, ternyata saya ini nggak bakal bisa ngelak kalau saya ini memang keturunan orang Lahap. Lah iya, memang ketika jalurnya nama saya masuk Ardiansah, wah ini memang jalurnya jalur Lahat. Laki mau diapain lagi? Ya, nah, kalau ditanya di mana-mana, Ustaz asalnya dari mana? Ya Lahat lah, saya bilang. Sukunya suku Lahat. Jangan sampai kita bingung, Pak aslinya sukunya mana? Campuran saya. Mana ada suku campuran? Suku itu kan kita kalau kita orang Islam ngikutnya nasabnya ke bapak. Kan? Campuran misalkan ibu saya Sunda, bapak saya Lahat. Tanya sukunya mana? Sukunya Lahat. Ngenalin kan saya kasih tahu sama ini sepupu nak nih, ini yang ini orang yang mana, waduh nggak punya lagi, kadang kasih tahu fotonya jauh, ini rumahnya di Batam, kita belum punya rezeki yang bisa ke Batam, ini yang ada di Jember, saya bilang dari jalur bapak saya itu mental-mental, ternyata dari jalur ibu qadarullah alhamdulillah sekitar sini semua, dan kita wajib ngenalin itu ya. Jangan sampai nasabnya dekat, ketemu di tengah jalan, anak ketemu anak berantem, ujung-ujungnya nanti malu orang tuanya, ya kan? Berantem, serempatan motor, begitu didamain sama polisi, orang tuanya datang, ternyata orang tuanya sepupu. Kan? Yang salah siapa? Yang salah sebenarnya orang tuanya karena tidak mengenalkan anaknya tentang jalur nasab. Ini kekeliruan yang besar ini, ya. Jadi kita sudah tahu nih tentang keutamaan silaturahim. Ya mulai sekarang mungkin dilakukan pendataan. Kita adik beradik ada berapa? Itu yang paling penting. Kenalin. Kemudian istri kita adik beradik ada berapa? Anak dari apa? Kakaknya kita, adiknya kita dikenalin juga. Itu perlu Pak. Termasuk yang sesusuan tadi ya. Kan ada jemaah nih Pak. Istrinya itu karena kawanan akrab, sama-sama hamilnya, sama-sama ngelahirinnya itu prosesnya dekatan sekali cuma bilangan hari. Kadang-kadang lagi jalan bareng si A misalnya punya anak gitu ya, pengen nyusu, susu ibunya kering. Si B karena kawan akrab, dari sini saya susuin. Terus sampai saya tanya, itu kayak gitu berapa sering Pak Ustadz? Mahram, saya bilang saudara sesusuan. Tugasnya kalau besar nanti ngasih tahu ini mahram kamu ya, saudara sesusuan, jangan sampai jatuh cinta. Karena haram kan, namanya mahram kan adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ada jemaah saya, suaminya kawanan, saking akrabnya istrinya sampai setuker-tukeran air ASI. Ini nyusuin anaknya kan, ini nyusuin. Ya sudah berarti saya bilang ini nggak boleh nikah lu jalur ini, saya bilang. Ini mahram nih nanti jalurnya saudara sepupuan. Ya ini ibu ini saya bilang istri antum kok sama dia mah nggak ada ininya apa? Nggak ada batas aurat, bisa terlihat seperti itu. Sesuai dengan apa yang wajar-wajarnya saja. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya. Hati-hati yang istrinya pernah menyusui anak orang lain ya. Syaratnya susuan tersebut karena lapar.
Kalau Imam Syafi'i, beliau membatasi minimal 5 kali sedotan. Lebih daripada 5 kali sedotan sudah di mahram dia. Karena sebab lapar. Kalau bukan karena sebab lapar nggak jadi mahram. Ya mudah-mudahan bahasa ini ditangkap bagi yang dewasa lah ya, seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalau bukan karena sebab lapar nggak jadi mahram. Tapi kalau karena lapar anak bayi dia jadi mahram. Kalau kata Imam Syafi'i minimal 5 kali sedotan. Lebih daripada 5 kali sudah jadi mahram. Seperti itu. Ya. Berapa menit lagi menjelang azan? 2 menit lagi. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu Pak, penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita nasab agar nanti mereka juga bisa menempuh jalur silaturahim ini. Ya. Jangan sampai kita itu Pak rajin berkunjung ke ikhwan tapi nggak rajin berkunjung ke rumah saudara kita. Lebih-lebih yang kuat nasabnya ya. Yang misalkan jalur uwa, jalur apa, adik beradik bapak kita, adik beradik ibu kita, itu minimal harus dikenalkan. Agak jauh kalau memang itu ada keutamanya, nggak apa-apa, ditempuh saja. Kalau dia harus mengeluarkan harta, kan kita sudah tahu keutamaannya. Kata Rasulullah SAW tadi apa? Ya, tibta wa toba mamsaka. Kamu itu kalau mengunjungi rumah saudara kamu itu dalam kondisi baik, perjalanan kamu juga perjalanan yang baik, maka kamu juga akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Jangan takut mengeluarkan harta untuk silaturahim sama orang-orang yang memiliki kaitan nasab dengan kita. Kenapa? Karena itu akan membawa keberkahan bagi kita. Ya, kenalin satu persatu ya, jangan sampai nggak kenal sama sekali. Terus Ustaz, kalau kita terhadap yang tidak punya nasab boleh Pak, namanya silatul ukhuwah. Ini juga perlu, tapi motifnya sama dengan hadis yang kedua. Milih saudara, ikhwan pengajian itu jangan karena motif ekonomi, status sosial ya Pak. Semua sama. Ya, sama yang apa, mohon maaf ekonominya mapan main ke rumahnya, sama yang ekonominya kurang juga tetap kunjungi rumahnya. Bahkan harusnya yang lebih banyak dikunjungi itu yang ekonominya kurang. Dengan cara kita mengunjungi akhirnya kita tahu kebutuhan saudara kita tersebut. Karena ada loh saudara-saudara seiman kita yang miskin tapi Masya Allah di depan saudaranya itu tampilannya seperti orang kaya. Karena apa? Karena mereka punya sifat kemuliaan yang namanya iffah. Iffah itu tidak mudah menengadahkan telapak tangan, tidak mudah menceritakan kesusahan hidup kepada orang lain. Sehingga kita nampaknya orang ini bagus, orang ini baik. Bisa jadi dia datang di majelis taklim dalam kondisi kekurangan. Kalau kita nggak mengunjungi, bagaimana kita akan dapat mengetahui kondisi dia yang sebenarnya. Saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah bagi kita semua. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.